Halo rekan-rekan, dimanapun rekan-rekan berada bersama keluarga tercinta, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu bisa bertemu, kita bahas bersama, kita bincang-bincang tentang timnas kita, walaupun hanya melalui kolom komentar, karena memang tidak ada akses untuk kita bisa bertemu. Mudah-mudahan dari channel kita yang masih kecil ini, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi perkembangan timnas kita, karena memang kita sebagai penggemar timnas tentu saja kita menginginkan timnas kita selalu berkembang lebih baik dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itu harapan kita. Dan kita akan bicara tentang timnas kita senior, karena sebentar lagi, hanya hitungan hari, timnas kita akan melakoni laga yang sangat-sangat krusial, laga yang sangat berat tentu saja. Bisa kita katakan laga nanti adalah laga hidup mati, yaitu di round 4, di mana kita akan bertemu dengan tuan rumah Arab Saudi. Kemudian pertandingan kedua kita akan ketemu dengan timnas Irak, yang kita tahu bagaimana kita sudah pernah bertemu dengan Arab Saudi sebelumnya di round 3. Kita bisa menahan seri atau hasil seri di kandang Arab Saudi, kemudian kita bisa memenangkan pertandingan di kandang kita atau di GBK. Kemudian melawan timnas Irak kita sudah ada pertemuan terakhir, itu ada 3 kali pertemuan terakhir. Timnas kita selalu kalah dengan skor yang sangat-sangat mencolok. Namun dengan materi pemain sekarang yang ada tentu beda saat kita dikalahkan timnas Irak beberapa waktu yang lalu. Namun yang mau kita bicarakan di sini atau saya sampaikan yaitu tentang cobaan, kalau tidak boleh kita katakan tekanan, yaitu cobaan bagi timnas kita saat kita mau menghadapi laga penting, yaitu di round 4 nanti, di mana yang pertama, dengan cederanya striker kita, striker yang sangat-sangat kita harapkan untuk bisa membobol gawang lawan, bahkan satu-satunya striker yang diandalkan, yaitu Ole Rummenigge, dibekap cedera hingga saat ini. Insiden itu terjadi saat Piala Presiden, di mana kena tackle yang sangat keras dan akhirnya dioperasi dan sekarang masih dalam taraf pemulihan. Walaupun ada dikatakan bahwa Rummenigge sudah menginginkan untuk bergabung dengan timnas di round 4, namun tentu saja tim pelatih akan evaluasi sejauh mana kesiapan daripada fisik oleh Rummenigge. Tentu saja membutuhkan stamina yang baik untuk round 4 ini. Kemudian kondisinya, bekas cedera apa sudah betul-betul baik. Kalau belum, tentu saja tidak akan dipaksakan karena akan berisiko lebih dalam lagi bagi Ole Rummenigge itu sendiri, dan juga untuk timnas kita. Untuk itu tentu saja tim pelatih akan berhitung untuk menurunkan Ole Rummenigge. Memang sekarang sudah ada Mauro Gistra, namun Mauro Gistra kemarin belum menampakkan kualitasnya saat bergabung dengan timnas kita. Mungkin karena masih debut atau mungkin karena masih beberapa hari bergabung dengan timnas kita, mungkin perlu waktu. Mudah-mudahan di round 4 nanti bisa menggantikan posisi Ole Rummenigge, itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, di mana AFC dan juga FIFA menunjuk
wasit untuk round 4 ini berasal dari Kuwait. Tentu saja secara psikologis adalah pukulan yang sangat keras bagi kubu timnas kita, karena sebelumnya timnas kita pernah dibatalkan sepihak oleh kubu Kuwait yang sedianya mau beruji coba, dan timnas kita tentu untuk menjajal salah satu kekuatan daripada timnas Timur Tengah, karena di round 4 kita akan bertemu dengan tim-tim Timur Tengah. Namun secara sepihak, beberapa hari menjelang laga dilaksanakan, ternyata kubu Kuwait mengurungkan niatnya dan membatalkan secara sepihak. Untung Lebanon masih tetap bertahan, akhirnya kita bisa menjajal kekuatan salah satu tim daripada Timur Tengah. Memang saat itu kita sangat mendominasi, namun yang kita harapkan adalah timnas Kuwait, karena timnas Kuwait lebih baik daripada timnas Lebanon. Namun pukulan itu justru datang karena apa? Karena kita berusaha jadi tinggalkan secara sepihak oleh timnas Kuwait yang melukai daripada timnas kita, pengurus timnas kita, dan juga PSSI, khususnya Pak Erick Thohir, yang sudah mempersiapkan laga tersebut, mulai dari tempat, kemudian waktu, bahkan tiket, kalau tidak salah sudah ada yang terjual. Dengan begitu saja, timnas Kuwait membatalkan daripada matchday melawan timnas kita. Dan sekarang AFC menunjuk round 4 ini wasitnya adalah dari Kuwait. Tentu saja kita masih tanda tanya ada apa. Tentu saja kita berharap nanti berjalan dengan baik. Wasitnya tetap netral, tidak memihak salah satu, namun saya kurang yakin. Untuk itu saya hanya pesan, mudah-mudahan ini bisa sampai. Mudah-mudahan pemain timnas kita tidak terpancing oleh provokasi dalam bentuk apapun, baik dari itu yang dilakukan oleh para pemain, khususnya timnas Arab Saudi, dan juga apa yang dilakukan oleh wasit. Contoh, mungkin ada pelanggaran-pelanggaran sebenarnya, bukan pelanggaran yang perlu diprekik, mungkin di situ wasit meniup fluid. Itu adalah salah satu gangguan juga secara mental timnas kita. Untuk itu timnas kita harus siap sebelum bertanding, harus sudah bisa mengetahui hal-hal itu akan terjadi. Walaupun kita berharap semuanya tidak akan terjadi. Untuk itu nanti kita sama-sama lihat bagaimana kepemimpinan wasit dari Kuwait nanti, dan PSSI sudah melayangkan protes ke FIFA, kemudian Bapak Erick Thohir yang sekarang menjabat menjadi Menpora, yang kemarin sedianya mau menyurati atau protes kepada AFC agar wasitnya diganti dari negara yang netral. Itu harapannya. Namun untuk antisipasi, kalaupun nanti FIFA maupun AFC tidak mengabulkan, tentu kita harus menerima apa yang sudah ditunjuk oleh AFC maupun FIFA bahwa wasitnya adalah dari Kuwait. Untuk itu kita harus waspada, kita hati-hati, namun kita tidak boleh lemah. Artinya hati-hati khususnya bisa menahan emosi. Mungkin ada pancingan-pancingan tidak perlu, diving yang tidak perlu yang dilakukan oleh pemain lawan, khususnya yaitu Arab Saudi, tuan rumah. Timnas kita harus tetap fokus dalam pertandingan, tetap menjalankan ritme pertandingan dengan baik sesuai instruksi tim pelatih, dan timnas kita bisa menghilangkan segala daya atau cara yang tidak baik yang akan dilakukan oleh kubu Arab Saudi, dan timnas kita tetap bisa mengambil yang terbaik untuk bisa menciptakan peluang dan bisa menceploskan bola. Harapannya tentu saja kita menang pertandingan. Kalaupun tidak, paling tidak kita bisa menang seri tuan rumah. Karena dengan materi pemain yang ada, sebenarnya timnas kita tidak kalah dengan timnas
Arab Saudi. Walaupun beberapa hari yang lalu timnas Arab Saudi baru saja mengadakan uji coba di Eropa, namun timnas kita tidak boleh gentar, tidak boleh takut, masuk lapangan dengan kepala tegak, tetap fokus dalam pertandingan karena kita memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa mengalahkan timnas Arab Saudi. Kemudian Kevin Dick, Jay Ises, mudah-mudahan tetap solid seperti yang ditampilkan saat melawan Lebanon, tampil api dan kerjasama yang baik, kapan menyerang, kapan membantu serangan, dan kapan bertahan. Sangat-sangat bagus. Kemudian Calvin Verdong kemarin mengisi gelandang, tentu saja mungkin untuk menghadapi Arab Saudi, mungkin Patrick akan menempatkan Verdong di tempat semula, walaupun Calvin Verdong bisa ditempatkan di gelandang. Kemudian Dean James di kiri, sangat bagus juga. Namun saya yakin itu ada strategi daripada tim pelatih agar tidak terbaca oleh pihak lawan karena memang waktunya sudah dekat. Dan saya yakin tim pelatih akan membuat strategi khusus untuk menghadapi timnas Arab Saudi dan juga Irak. Formasi tentu saja nanti kita samakan, kita tunggu formasi apa yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert CS untuk menghadapi khususnya tuan rumah Arab Saudi, untuk bisa membengkak tuan rumah Arab Saudi. Dan semoga ujian ini, cobaan-cobaan ini tidak mengganggu daripada persiapan timnas kita. Terima kasih. Mohon maaf mungkin ada kata, kalimat yang kurang berkenan, meluruskan. Dan terima kasih juga atas segala dukungan. Mudah-mudahan channel yang kecil ini, channel kita yang masih kecil ini bisa berkembang dengan baik. Terima kasih, selamat aktivitas.